Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi kemarin pada tanggal 14 Februari 2025, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat berkaitan dengan pembayaran gaji bagi P3K paruh waktu gitu ya. Jadi surat ini ditujukan kepada pimpinan daerah gitu ya, atau kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, ataupun gubernur, yang tadi intinya adalah berisi terkait dengan aturan pemberian gaji bagi honorer dan P3K paruh waktu. Jadi setidaknya ada 4 poin yang ada pada surat tersebut, dari mulai pegawai non-ASN yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini, atau masih dalam tahapan seleksi gitu ya, mereka tetap bisa bekerja dan tetap bisa mendapatkan gaji. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan penggajian P3K paruh waktu. Kemudian selanjutnya adalah pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN setelah bulan Desember 2024. Dan jika tetap mengangkat pegawai non-ASN, maka pemerintah daerah tidak boleh atau tidak ada anggaran gaji untuk menggaji para tenaga non-ASN ini. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN tetapi masih mengikuti tahapan seleksi P3K 2024. Mereka juga tetap bisa bekerja dan tetap bisa mendapatkan gaji. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan isi surat dari Kementerian Dalam Negeri ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri ya, yang isinya bisa membuat lega para honorer tidak lolos P3K 2024 ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya, isi surat Kemendagri yang bikin lega honorer tak lolos formasi P3K 2024. Kita coba bacakan ya. Surat Kemendagri tentang anggaran gaji bagi P3K paruh waktu terbit. Surat ini membuat honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024 lega. Berikut ini isi surat Kemendagri tertanggal 14 Februari 2025 yang melegakan para honorer. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Nomor bla 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 bla, sifat sangat segera. Lampiran, hal penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Yang terhormat, 1. Gubernur seluruh Indonesia. 2. Bupati Wali Kota seluruh Indonesia. Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu dan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa. 2. Pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K paruh waktu berpedoman pada surat PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri nomor bla 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 tanggal 16 Januari 2025, hal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. 3.
Dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada Surat Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor bla 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 tanggal 12 Desember 2024, hal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN bersangkutan. 4. Bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud Surat Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor bla 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 bla, dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Selanjutnya, demikian untuk menjadi maklum, PLH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Tembusan Presiden Republik Indonesia sampai terakhir ya Ketua DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Jadi intinya dengan adanya surat ini, para honorer yang saat ini sedang mengikuti tahapan seleksi P3K masih tetap digaji gitu ya. Jadi tidak usah khawatir di PHK karena Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada para pemerintah daerah gitu ya, bupati, wali kota, dan gubernur untuk menganggarkan gaji bagi teman-teman honorer yang saat ini sedang mengikuti seleksi P3K 2024. Kemudian juga sudah disebutkan berkaitan dengan penggajian P3K paruh waktu gitu ya. Jadi P3K paruh waktu akan mendapatkan gaji sesuai dengan aturan gitu ya, sesuai dengan gaji selama menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum di suatu daerah gitu ya, tergantung bagaimana instansi masing-masing. Jadi setidaknya surat dari Kementerian Dalam Negeri ini bisa membuat lega para honorer yang tidak lolos P3K 2024 karena instruksi terkait dengan penganggaran gaji sudah pasti gitu ya, karena Kemendagri adalah sebuah kementerian yang membawahi pemerintah daerah. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.